Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Yuk, ketua kelas bisa memimpin doanya. Amin. Sekarang coba cek masing-masing teman sebangku kalian. Mana tahu ada teman kalian yang tidak hadir. Apakah ada yang tidak hadir anak-anak? Oh, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, berarti kita sudah bisa memulai pembelajaran hari ini. Kita sudah bisa mengikuti pelajaran hari ini bersama-sama. Nah, tapi sebelum belajar, kita pemanasan terlebih dahulu yuk. Kita coba tepuk semangat. Mau? Oke, yuk kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Yeay. Nah, sebelum kita bahas materi, apakah ada yang ingat materi minggu lalu? Siapa yang ingat? Boleh angkat tangan. Betul. Materi minggu lalu yaitu membahas mengenai benda hidup dan benda mati. Nah, kalau benda mati itu apa aja sih? Benda mati itu ada kursi, meja, lemari, alat tulis, dan masih banyak lagi di sekitar kita. Banyak ya benda mati tuh. Selanjutnya ada benda hidup. Siapa yang tahu benda hidup itu apa aja? Nah, benda hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang wujud dan sifat benda. Jadi, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu wujud dan sifat benda. Benda berdasarkan wujudnya terbagi menjadi 2, yaitu benda padat dan benda cair. Nah, anak-anak Ibu ada yang tahu apa itu contoh dari benda padat dan benda cair? Yang pertama yang akan kita bahas ialah benda padat. Contoh dari benda padat apa saja sih? Iya, betul. Ada kursi, meja, dan masih banyak lagi contohnya. Contohnya juga ada alat tulis kalian seperti pulpen, pensil, roll, penggaris, bahkan buku juga termasuk benda padat loh. Nah, yang ingin Ibu tanyakan, apakah anak-anak ada yang tahu sifat-sifat dari benda padat? Apakah ada yang tahu? Yang tahu boleh angkat tangan ya. Nah, kelihatannya belum ada yang tahu ya. Jadi sekarang Ibu akan jelaskan sifat-sifat dari benda padat. Sifat-sifatnya itu ada 2. Yang pertama, berbentuk padat dan tidak mempengaruhi wadahnya. Yang kedua itu bentuknya tidak dapat berubah. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh mengenai sifat-sifat benda padat yang sudah Ibu sebutkan tadi, agar anak-anak bisa memahaminya dengan jelas. Yang pertama itu benda padat berbentuk padat dan tidak mempengaruhi wadahnya. Nah, seperti ini contohnya. Pulpen itu kan benda padat. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan wadahnya ya. Nah, jika pulpen ini ditaruh kepada wadah, maka benda padat atau pulpen ini tidak mempengaruhi wadahnya. Yang kedua, contoh yang kedua yaitu dapat berubah bentuknya. Benda padat dapat berubah bentuknya. Contohnya seperti kayu. Kayu kan bisa dirubah menjadi meja, kursi, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Nah, untuk pembahasan yang kedua ialah mengenai benda cair. Anak-anak ada yang tahu apa itu benda cair? Iya, betul, air. Selain air ada yang tahu nggak? Iya, betul, minyak makan, kecap, betul. Banyak ya, ada bensin, sirup, dan lain sebagainya.
Nah, di sini Ibu membawa contoh dari benda cair. Ada wadah atau gelas dan air putih. Ada yang tahu tidak sifat-sifat dari benda cair? Yang tahu boleh acungkan tangannya ya. Nampaknya belum ada yang tahu ya. Nah, di sini Ibu akan jelaskan satu persatu mengenai sifat-sifat dari benda cair. Yang pertama ialah bentuknya dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Nah, murid-murid dapat melihat bahwa ketika air dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuk air akan sesuai dengan gelasnya atau dengan wadahnya. Di sini bisa dilihat secara langsung ya. Boleh maju ke depan untuk melihat. Kebetulan Ibu tidak ada gelas yang transparan, jadi boleh perwakilan dari kelompoknya atau semuanya boleh maju ke depan untuk melihat reaksinya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat benda cair adalah bentuknya dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Nah, ini contohnya. Yang kedua, benda cair dapat menempati ruang dan memiliki massa. Nah, pasti kalian pada bingung kan? Apa sih maksudnya? Di sini Ibu akan menjelaskan. Jadi, ketika gelas kosong atau tidak ada isinya, maka gelas akan terasa lebih ringan. Nah, namun ketika gelas ini diisi dengan air, tapi tidak hanya dengan air ya, dengan benda cair yang lainnya seperti minyak, sirup dan lain-lain, itu akan terasa lebih berat, betul. Nah, tetapi kalau kosong terasa lebih ringan. Nah, di sini membuktikan bahwa benda cair dapat menempati ruang dan memiliki massa. Selanjutnya, sifat-sifat benda cair yang ketiga yaitu permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar. Anak-anak bisa lihat kembali di sini ada wadah atau gelas yang diisi dengan air. Nah, di sini airnya itu benda cair atau airnya tenang dan selalu datar. Nah, di sini bisa dilihat ya, airnya itu tidak berbentuk gelombang dan lain-lain. Nah, tetapi datar. Selanjutnya yang keempat itu benda cair dapat melarutkan zat-zat tertentu. Contohnya saat kita membuat teh manis, maka air dapat melarutkan apa? Ya betul, gula dan tehnya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari Ibu mengenai materi hari ini, yaitu wujud dan sifat benda. Nah, di sini Ibu akan bagikan 4 kelompok. Nah, di sini juga Ibu ada lembar kerja yang Ibu akan bagikan pada masing-masing kelompok. Tetapi Ibu akan membagikan kelompoknya terlebih dahulu ya, menjadi 4 kelompok. Coba anak-anak berhitung dari 1 sampai 4. Oke, sudah ya. Nah, sekarang boleh bergabung ke angka nomornya masing-masing. Misalkan nomor 1 bergabung dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, nomor 3 dengan nomor 3, dan nomor 4 dengan nomor 4. Boleh ya. Nah, sini Ibu akan bagikan terlebih dahulu lembar kerjanya. Nah, Ibu akan jelaskan mengenai lembar kerja yang Ibu bagikan tadi. Nah, jadi di dalam lembar kerja ini kalian melihat terdapat macam-macam benda padat dan benda cair. Banyak sekali ya, di situ sudah ada gambarnya. Nah, di sini Ibu memberikan tugas kepada kalian. Tugas masing-masing kelompok yaitu mengelompokkan yang mana benda padat dan benda cair. Nah, di sini Ibu beri waktu selama 20 menit ya. Kalau ada yang belum dipahami, boleh tanya ke Ibu. Baiklah, Ibu rasa waktunya sudah cukup ya. Ibu rasa kalian sudah selesai mengerjakannya. Sekarang Ibu ambil lembar kerjanya ya.
Nah, sekarang Ibu mau satu kelompok jelaskan mengenai materi yang kita pelajari tadi. Kelompok mana yang bisa? Iya, pinter. Kelompok satu. Coba kelompok satu jelaskan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Nah, jadi kesimpulannya bahwa benda padat dan benda cair banyak sekali ya yang berada di lingkungan sekitar kita. Nah, benda padat itu contohnya seperti lemari, kursi, bahkan dari peralatan tulis menulis kita. Nah, sedangkan benda cair itu seperti air sirup, minyak, bensin. Itulah tadi pembelajaran kita. Semoga semuanya bisa memahaminya dan mengerti, dan semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya dengan keadaan sehat walafiat. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.